Setiap dari kita pasti ingin memiliki yang namanya teman atau sahabat, atau anak muda zaman sekarang lebih sering menyebutnya dengan istilah circle. Tentu sebuah circle itu sendiri adalah lingkungan pertemanan. Berarti kita harus memiliki teman untuk bisa memiliki sebuah circle. Tapi sudah benarkah kita di dalam memilih teman atau di dalam menjalin pertemanan? Dan ketika kita tidak menemukan kecocokan di dalam suatu lingkungan, apakah kita yang salah di dalam bersikap atau memang kita salah ketika memilih? Memilih teman dengan bijak merupakan langkah penting dalam kehidupan. Pertama, kenali nilai-nilai dan prinsip hidup yang kita anut, serta pastikan teman-teman yang kita pilih memiliki jalan pemikiran yang sama dengan nilai-nilai yang telah kita anut itu. Pilih teman yang mendorong pertumbuhan positif dan mendukung impian-impian kita. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan sikap dan perilaku teman potensial. Teman yang baik adalah mereka yang dapat diandalkan, jujur, dan memiliki empati. Pertimbangkan juga sejauh mana mereka menghargai persahabatan dan dapat menjaga rahasia. Teman yang baik adalah sosok yang dapat memberikan dukungan tanpa menghakimi. Kemudian kita juga harus mampu membawa teman-teman kita untuk selalu mampu berdamai dengan perbedaan. Karena berdamai dengan perbedaan adalah kunci dalam menjaga suatu hubungan yang baik. Terima teman sebagaimana adanya, tetapi tetaplah setia pada nilai-nilai kita. Jika ada perbedaan pendapat, komunikasikan dengan baik dan terbuka tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Kemudian, pertahankan komunikasi yang sehat dan aktif dengan teman-teman Anda, saling mendengar, memberikan dukungan, dan hadir dalam kebahagiaan serta kesulitan mereka. Itu adalah tanda persahabatan yang sangat baik, dan tentu itu akan membuat persahabatan kita menjadi sangat kokoh. Ingatlah bahwa persahabatan memerlukan investasi waktu dan usaha, tetapi hasilnya sangat berharga, tidak ternilai. Jadikanlah diri kita dan teman kita bisa kita harapkan sederhana, tulus, dan selalu siap memberikan yang terbaik. Namun begitu pula diri kita kepada mereka. Jangan hanya menuntut kebaikan dari mereka, jangan hanya nuntut kepedulian dari mereka, jangan hanya nuntut pengertian dari mereka, tapi kita sendiri lupa terhadap mereka. Karena di sini kita berteman, harus saling satu sama lain untuk saling melengkapi, saling menutupi apa yang harus kita tutupi. Seperti itu, terus berjalan dan melangkah maju, menggapai semua nilai-nilai yang baik di dalam sebuah persahabatan. Karena pada hakikatnya, kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah mampu untuk bisa hidup sendiri. Perlu kita ketahui, memilih teman dan membina hubungan persahabatan yang baik merupakan proses penting yang melibatkan kesadaran, pertimbangan, dan pengertian mendalam terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Pertama-tama, penting untuk memahami nilai-nilai dan prinsip hidup kita. Ini akan menjadi landasan utama dalam memilih teman-teman yang sejalan dengan visi dan misi kita. Teman-teman yang mendukung impian dan tujuan hidup kita akan menjadi komponen penting dalam perjalanan perkembangan diri. Selain itu, perhatikan karakter dan sikap teman-teman potensial. Teman yang dapat diandalkan, jujur, dan memiliki empati cenderung memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah teman yang tidak hanya hadir dalam kebahagiaan, tapi juga dapat memberikan dukungan saat menghadapi kesulitan. Kejujuran dan kepercayaan menjadi pondasi yang kokoh dalam hubungan persahabatan yang sehat. Jika kita menemukan perbedaan, kita harus percaya dan kita harus mengetahui, kita juga harus meyakini bahwa perbedaan bukanlah hal yang menghancurkan persahabatan, melainkan bagian alami dari kehidupan. Jadi, belajarlah menerima perbedaan dan menjaga hubungan meskipun adanya perbedaan dalam sebuah pendapat. Komunikasi yang terbuka dan saling pengertian adalah kunci dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul. Rasakan kebebasan untuk berpendapat tanpa takut kehilangan teman, namun selalu dengan penuh hormat dan kesopanan. Dalam menjalin hubungan persahabatan yang kokoh, pertahankan komunikasi yang sehat, saling mendengarkan, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Itu adalah wujud dari persahabatan yang tulus.
Jangan ragu untuk hadir dalam momen-momen penting dalam kehidupan teman kita, baik itu suka maupun duka. Sebuah persahabatan memerlukan waktu, usaha, dan dedikasi, tapi manfaatnya dapat dirasakan sepanjang hidup kita. Begitu pentingnya kita dalam memilih pertemanan, selektif kalau di dalam bahasa lebih kerennya. Dan kenyataannya di dalam hidup, mencari teman bukanlah perkara yang mudah. Karena coba kita sadari, ada beberapa di antara lingkungan kita, mungkin kita pernah mengalaminya. Teman yang hadir ketika kita senang dan mereka lupa ketika kita susah. Atau teman yang berpura-pura di hadapan kita. Ketika kita cerita, mereka mendengarkan cerita kita dan mereka tidak memberikan solusi apa-apa. Entah karena memang mereka tidak bisa memberikan solusi, entah karena memang mereka tidak bisa bagaimana mengungkapkannya sebuah solusi itu, atau memang sebenarnya mereka menertawakan kita dan senang melihat kita hancur. Kita nggak pernah tahu. Tapi untuk bisa memastikan bahwa itu tidak terjadi pada diri kita, ya langkah-langkahnya selektif dalam memilih pertemanan. Pastikan mereka itu memiliki pemikiran yang sejalan dengan kita, yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Jadikan mereka teman kita. Buat sebuah lingkungan pertemanan yang positif, yang bisa membawa diri kita dan juga lingkungan kita ke arah yang jauh lebih baik. Dan memang tidak mudah. Saya yakin banyak di antara kita yang memiliki teman yang salah atau terpaksa berteman dengan seseorang. Seperti kita kerja, di lingkungan kerja kita, mau tidak mau kita berteman. Itulah sebabnya di dalam sebuah lingkungan kerja, tidak semua orang bisa akrab dengan kita. Tidak semua orang bisa selalu percaya ke kita. Tidak semua orang bisa mau mendengarkan kita. Karena di dalam lingkungan pekerjaan, mereka adalah teman-teman yang mau tidak mau kita harus memilihnya. Itulah sebabnya di luar ruang pekerjaan, di luar tempat pekerjaan, kita hendaklah memiliki teman yang sangat luar biasa peduli dengan kita, dan tentu kita juga harus ada timbal baliknya pada mereka. Supaya sepulang kerja kita bisa cerita dengan mereka, kita bisa membahas hal-hal yang jauh lebih baik untuk diri kita ke depannya. Mana tahu dengan pertemanan kita bisa membangun suatu perusahaan supaya kita tidak terus bergantung kepada perusahaan orang lain dan terus bekerja pada perusahaan orang lain. Kita nggak pernah tahu. Pada dasarnya kita memang makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Kalau memang kita memiliki cukup power, ya bisa saja kita melakukan sesuatu itu sendiri. Setelah kita memiliki hasilnya, setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita merekrut orang-orang. Tapi mereka tidak bisa dijadikan teman. Mereka hanya bisa kita jadikan sebagai anak buah yang mungkin tidak akan mengerti bagaimana ketika kita bercerita, yang mungkin tidak akan mengerti perasaan kita tuh bagaimana. Tetapi kalau kita memiliki persahabatan, dan pada kenyataannya sehebat apapun orang tetap memiliki circle, memiliki pertemanan, memiliki persahabatan, karena mereka ingin selalu bercerita di luar kesibukannya sehari-hari untuk bisa melebur semua kepenatannya. Begitulah pentingnya dalam persahabatan. Ketika kita setiap hari 24 jam memikirkan pekerjaan, kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mampu, bahwa kita tidak akan cukup bahagia dengan itu. Maka sewaktu-waktu dengan persahabatan dan pertemanan yang cukup baik yang kita telah buat, yang kita telah jalin, maka kita dapat melupakan itu semua dan bercerita hal-hal yang menyenangkan, supaya pikiran kita di-refresh lagi, supaya pikiran kita bisa menjadi lebih fokus lagi keesokan harinya ketika kita menjalankan aktivitas hidup kita. Begitu pentingnya kita memiliki teman yang baik dan tulus terhadap kita, dan begitu pentingnya pula kita juga menjadi teman yang baik bagi mereka yang mau mendengarkan dan memberikan solusi. Begitulah kehidupan. Tidak bisa kita menjalankan segala sesuatunya dengan sendiri. Kita pasti butuh teman. Tapi sekali lagi gue tekankan, carilah teman yang benar-benar tulus mendengarkanmu ketika kamu bercerita dan benar-benar tulus memberimu solusi ketika kamu membutuhkan pendapat. Bukan hanya menertawakan kamu di dalam hati atau di belakangmu dan ketika di hadapanmu berpura-pura mendengarkan semua keluh kesahmu. Tapi terlepas dari semua keluh kesah itu, cukup kita batasi di dalam hati kita bahwa kita hanya ingin bercerita dan menuangkannya kepada teman yang sudah kita anggap menjadi teman terbaik. Selepas itu, berusahalah mencari jalan keluarnya sendiri. Karena ketika kita terbiasa mencari solusi kepada orang lain, maka itu juga bukanlah hal yang baik.
Boleh kita berteman, tentu saja, bahkan harus kita berteman, memiliki teman yang sangat luar biasa, yang pengertian, yang sevisi dan semisi. Tetapi tetap kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri dibandingkan orang lain, tanpa menyakiti mereka yang sudah kita jadikan sebagai sahabat hidup kita. Begitulah di dalam kehidupan, kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain, dan kita tidak bisa selamanya pula untuk mengandalkan orang lain dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita hadapi secara pribadi, ada hal-hal yang harus kita hadapi bersama-sama dengan teman-teman kita. Tapi sebuah keuntungan dan sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi siapapun di antara kita, siapapun di antara kalian yang memiliki teman yang baik, yang pengertian. Itu saja dari gua, semoga bermanfaat. Terima kasih.